Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bumi Pertiwi. Kembali lagi bersama saya Rifai. Teman-teman, hari ini kita berada di SP6B di lahan Pak Joko, jalur 5, petani semangka. Terakhir beliau panen kemarin sebelum Idul Adha, Pak ya. Itu dapat 13 ton. 14 ton. Sekarang masih ada 10 gulutan. Ini kurang lebih masih ada 3 ton lagi. 3 sampai 4 ton. Berarti totalnya kurang lebih untuk 17 sampai 18 ton sekali tanam, sekali panen. Panenan pertama 14, ini masih ada tersisa kemungkinan 3 ton lebih. Nah, kalau dibulatkan ya satu kali tanam ini Pak Jokonya bisa menghasilkan 18 ton. Dikali berapa tuh Pak 18 ton? Kali 6.000. 6.000, bisa. Ini 6.000. Teman-teman bisa hitung sendiri, 6.000 dikali 18.000. Nah, berapa sudah itu? Banyak. Ini berapa hektar nih Pak? 1 hektar? Ini 1 hektar kurang lah di rumah sama kandang sapi ya, masih kurang lah 1 hektar. Masih kurang 1 hektar ya. Tapi ini sudah lebih panjang dari lapangan sepak bola ini. Cuma sayang ini lomboknya ini sayang kena layu fusarium keriting. Tidak diurus lagi cabenya karena semangkanya berhasil. Tidak diuruskan lagi. Kalau Pak Joko sendiri ini asalnya dari mana dia Pak? Dari Lampung. Lampung. Cuma dia tran dari Pemalang. Oh, Pemalang Jawa Tengah. Dia angkatan dari Jawa Tengah. Angkatan Jawa Tengah Pak ya. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi ini lebar lahannya sekitar 30 meter Pak ya. Kan lebarnya ya, 50 meter. Tapi kurang nih. 50 meter lebar, panjangnya sekitar 200 meter panjangnya. Ini sekali tanam bisa menghasilkan 18 ton semangka. Teman-teman. 17 Puasa sampai 18. Kemarin dapat 16 ton. 16 ton setengah. Berarti bulan ini meningkat. Ya. Kita ke sana Pak. Ya. Bapak sendiri kapan nanam ini? Nanti kalau sudah enggak banjir. Sudah enggak banjir ya. Kalau di sini kan dia lahan saya masih banjir. Dari belakang. Kalau ini kan ditanggul sendiri Pak ya. Baru ditanggul. Kalau di tempat saya ditanggul sendiri nggak mampu. Baru bagusnya ini Pak tanah asli dia, bukan gambut. Nah, diinjak pun kaki kayak tertanam ke dalam gitu. Nah, itu beliau Pak Jokonya yang pakai baju putih. Ini obat-obatannya Pak ya. Corona, Alika, Regen. Mantap. Corona untuk apa Pak? Untuk apa tuh pengendalian jenis fungi ya? Fungi ya. Jamur ya? Ya. Itu apa Pak? Nah, ini kita berada di SP6B. Ya, di pondok-pondoknya Pak Joko nih. Ada penjagaannya ini. Orange. Di tempat Oranye dan hitam di kiwi. Kalau ndak ada ini ya habis dimakan monyet. Dimakan monyet itu semangka. Karena monyetnya itu dari seberang sana. Masuk Pak ya nelfonnya? Ya, oke. Nah, monyetnya dari seberang sungai sana teman-teman. Kalau tidak ada anjing-anjing ini. Ya pas mampir ke Jeneng ini sopo Pak? Jeneng Pak Pak Desemanto. Asal dari mana Pak? Dari Jogja Mas. Jogja. Kampungnya maksudnya secara ini Jogja, Kabupaten Gunung Kidul, desa Semoyo, Padukan Jonggrang, RT 04. Kalau untuk buka lahan semangka nih Pak, berapa modalnya kalau luasnya kayak begini? Ya, kalau estimasinya sekitar kurang lebihnya Mas. Kalau secara manual, secara sendiri itu bisa 35 juta untuk bisa membuat, bisa ditanami. Oh, ini tapi Mbak. Tolong ton lebih ini.
Kalau lahan sudah bersih begini kan Pak, maksudnya tinggal tanam, sudah bersih begini tinggal Iya, tanam, itu tinggal kisaran berapa modalnya tuh untuk Sekitar bibit, 35 jutaan Mas, itu untuk persiapan lahan aja loh Mas. persiapan lahan? Dari penanggulan Hmm, secara iya, manual sih, dengan gulutan-gulutan yang seperti Mas lihat ini. iya, Ini ya mencapai estimasinya 35 juta. 35 juta ya. Sing napa nih, Pak? Kalau 14 ton hasilnya tuh kira-kira berapa itu Pak hasilnya? Kalau dijual 6.000 itu. Ya, Ya 14 kali 6 tadi. sekitar 4 anu sekitar 60 hampiran Mas. 84 juta toh, Nek. 84 Iya. juta Pak ya. 14 Sekitar ton. itu. 14 ton 84 juta. 4 juta lah, terus tambah 4 ton lagi nanti. Itu kotor Pak ya. Ya, Iyalah. kotor, belum Kalau- dipotong dengan biaya operasional Mas. Kalau bersihnya berapa kira-kira kalau dari Sekitar paling kalau sudah jadi gini mungkin di total dari awal Pak. ya? Dari 4 misalnya 35 juta ditambah mungkin estimasinya 15 Mas. Ya sekitar 50 dulu awal nanti. Tapi Oh. setelah itu kan Kan tinggal tanaman santai. kedua sudah anu Pak, apa itu sudah Tinggal nanam aja sudah. biaya operasional tertekan. Oh, tertekan sudah Pak ya karena sudah Iya. penghabisan di awal kan Modal habis-habisan. modal awal yang Oh, Modal modal. awal kan buka lahannya itu lah. Oh, kalau modal kedua itu berapa Pak? Kalau sudah Enggak begitu sih. modal anu itu hanya obat, benih, buat benih, Sama ya itu, tenaga. Mas, tenaga. tenaga ya, Modal. tenaga orangnya. Mm. Berapa itu Pak kira-kira? Ya sekitar 15 Mas. Oh, sudah murah Pak ya kalau sudah yang kedua ya. Nanti kemarin Haryadi kan ngomong, Haryadi Iya. kan ngomong, Hmm. yang yang pertama memang dia nol, malah gagal total. Gagal total. Yang kedua dapat berapa ton itu sudah bisa Ada mengembalikan. aja di. Kembali sudah modal Pak ya untuk yang Sudah keduanya. kembali sudah sama anu, Berarti tidak perlu takut gagal lah Pak ya. enggak perlu. Kemarin Haryadi kan kemarin enggak nganu apa Kebetulan. modal sama bibit sama pupuk kan nganu Yang kena yang tinggi. apa hasil kotor kan 80-an. Copot teneh lho. Kemarin Loh, tadi kan dibilang Tin. lah bersih 60. copot teneh. Bersih 60 ya. Bersih 60. Pantas langsung motor baru. Itulah. Iya. Jadi itu teman-teman, kalau mau berusaha di pertanian semangka, ternyata hasilnya luar biasa. Dalam 2 bulan itu sudah 84 juta Pak ya. Itu 2 bulan. 2 bulan mulai tanam Mbah Kris ya. Iya. 12,5 Mas. 2 bulan. Boten mulai taname, boten mulai Enggak, benih. maksudnya dari anunya Pak lebih dari itu kan seminggu ditambah. Dan itu yang maksimalnya tuh 65 hari. Oh 65 hari. Oh, 65 hari itu 80. Halo. Itu Berarti 80. 65 hari tambah 1 minggu. Ya. Tambah 1 minggu 65 hari. Iya, wawancara Ya. karo Mas anu iki. Berarti Mas dalam Mas waktu Pai. 60 sampai 70 hari itu Gue, teman-teman kalau nanam semangka itu bisa menghasilkan boleh. 84 juta atau 80 jutaan. Itu bersihnya sekitar 50 sampai 60 juta bersih sudah tuh teman-teman. Nah, itu yang kalau hasilnya 14 ton. Nah, kemarin di sini ini masih ada 10 gulut. masih ada 10 gulut, kemungkinan untuk panen yang ketiga ini totalnya 17 ton atau sampai 18 ton. 17 sampai Nah, itu bisa tembus 100 juta Pak ya. lebih. Ya. Nah, ternyata peluang semangka ini sangat besar teman-teman. Jadi sayang kalau ada lahan. Kan gini kan 84 ditambah 24 lagi kan gitu kalau sampai 4 ton. Tapi solusinya Pak, kalau misalnya ada orang punya tanah nih, tapi dia tidak punya modal untuk nanam semangka, itu ada solusi nggak? Ada Mas, misalnya Apa? pemodal gini biasanya kami kemarin kita lakukan di teman-teman itu gini. Misalnya bagi anu modalin tau misalnya taruhlah 30 juta. 30 juta itu kita biasanya dia dapat kembali modal, terus kita membaginya nanti 70-30. Yang pemodal Yang masih pemodal 30, yang anu 70. Oh, pemodal 30%. Tapi modalnya diambil dulu. Diambil dulu. Oh, tarik modal dulu, kemudian Tarik modal, dibagi. nanti bagi hasilnya. Bagi hasil. Misalnya 100 jadi yang 30 yang modal, yang 70 yang Oh. tenaga. gitu. Berarti ada pemodalnya Pak ya? Dulu ada Mas. Dulu ada. Itu sebenarnya banyak penawaran itu. Hmm. Namun bagi kami juga ketika kami yang awalnya memang kayak itu Mas. Kita masih awal kan kekurangan dalam manus, ini harus memang kerjasama kayak itu. Setelah nanti kedua ketiga itu baru kita bisa mandiri. Di sini ada lahan anu kok Pak, kosong yang bisa diolah. Banyak. Kita banyak. Banyak ya. Kalau kita minta bisa ya. Yang Iya. penting mau bersihkan aja. Iya. Itu Silakan mau Gratis ditanya. diolahnya, enggak dibayar orangnya. Tidak dibayar misalnya kan. Oh, jadi kalau teman-teman gini Pak, sudah bersih lahannya, dia sudah pinjam lahan, dikasih pinjam, sudah dibersihkan. Kalau misalnya dia kan pasti kekurangan modal lagi tuh. Itu di mana minjamnya kira-kira? Minta tolongnya nanti.
Ketika gini loh mas, setelah kan biasanya kita sudah modal. Nah, tekanan modal awal memang agak besar Pak. Iya. Setelah kedua kali kan tadi yang dari Menurun. 35 juta menurun 15 juta. Iya, Iya, itu mas. Betul. Bisa nanti anggaran tak terduga kadang-kadang kita harus kita jaga mas. Ya, Karena anggaran- contohnya antisipasi dengan obat mungkin yang cuaca iklim yang ya, yang yang ekstrim atau perubahan tanaman cuaca yang tidak iya, terduga, Pak, ya. gitu. Hmm. Perlu antisipasi itu mas. oh iya. Saya- Itu untuk di wilayah SP6 Pak ya. iya. Kalau di luar SP6 Pak. Ya SD di sana itu gini mas, SDA-nya memang tidak sama kan mas. Mm-mm. SDA sumber daya alamnya di sini sama Sarjo itu sudah beda. Sudah beda ya. Bedanya gini, sini itu memang pH-nya itu 6, 6, biasanya kalau di Limau itu hanya 5 mas. Itu kan perlu harus dipicu dengan istilahnya apa ya, kapur. kapurnya yang banyak. Mm-mm. Di situ otomatis kan terus pemupukannya pakai secara Pemupukan dasar. ya dasar dengan organik Ya, juga betul. semi kimia. Semi kimia Pak ya, semi organik maksudnya. Iya. Iya. Ya teman-teman saya juga melon mas dulu 2 kali karena apa belahan belum ada kesiapan akhirnya kena banjir sehingga itu kami juga alhamdulillah bisa sebelum panen. ngan lebaran manen semangka balik Jawa Balik Jawa ya. numpak melon. Naik di atas. Sing dia ini Mbak ya. Iya 2 kali mas di sana. Di sini panen semangka, di Jawa. Dia manen melon di sini. Oh, malah Tempat Mbak Kris itu Dalam tempat di sana. Di mantap. jalur 5 ini tapi bagian dalam. Tapi berjuangnya tadi mas secara manual. Ya, pertama itu ya Pak sakitnya Iya. Pak ya. Kalau kedua kalinya enak sudah ya. Ya, yang terpenting kita bisa menanggulangi dengan kondisi banjir mas. Oh, yang penting banjir itu yang dijaga. Ya, makanya mudah-mudahan adanya tanggul ini petani SD6 itu bisa nanti bangkit sehingga dia ada potensi yang sifatnya untuk mengangkat perekonomian petani. Lalu menjadi tiang petani kan tiang negara, Pak. Ya, Artinya fondasi toko bernegara ya punya, sahabatnya. sehingga kami juga dari pemerintah adanya kerjasama dengan petani. Fondasi desa dulu lah Pak ya. Ya, dari desa, Iya. kecamatan, Baru. kabupaten nanti. Itu Tingkat desa ini Pak yang penghasilan yang 80 jutaan itu enggak sampai sehektar Pak ya. Bagaimana kalau kira-kira nanam sampai 2 hektar ke atas itu lebih lagi. bayangkan aja, Mas, Tapi enggak kita. susah kejualnya Pak. Kalau pemasarannya alhamdulillah Mas di sini. Tarakan langsung datang. Langsung datang berapapun diambil ya. Berapapun diambil. Kadang-kadang berebutan Mas di sini. Oh, kadang Kalau berebutan ya. produk Pokoknya buah-buahan sini kalau panen, telepon datang. ini sampai yang orang lokal nggak kebagian bisa marah-marah, bisa kan namanya juga kan kita Iya. kadang-kadang kan. Tapi kan petani kan masalah harga Mas, karena Iya. terkait dengan biaya operasional tadi. Harga walaupun Rp500 per kilo tapi kan lari. Oh ya Nah, betul. itu. Akumulasinya dari 500 per ton tadi kan Nah. muncul rupiah kan Mas. Kan gitu. Walaupun Rp500 kan per kilo lah tapi Iya. per kintal, Betul, per ton. betul. Walaupun di 6.000 tuh keuntungannya cuma 500 di situ Pak. Kalau 10 ton Nah, ya kan iya. banyak. Iya betul. Tapi enggak mungkin lah 500. Saya minimal 3.000 lah. Enggak, itu Kalau jual eceran loh Mas, di sini beli di eceran itu bisa 10.000 Mas. Oh, kalau eceran ya. Eceran 10.000 lebih, bisa 12.000. Kalau ditarakan itu kita setor itu 8.000 langsung ditadayan. ditadain bakul ono. belum Kalau kita yang bawa ke sana lebih mahal lagi atau bagaimana? lebih mahal Mas. Kalau kita yang bawa. Itu kan 2,5 Maksudnya gini, 6.000 kan terima sini. Heeh. Nah, ditarakan itu 8.000. setengah 8.000 Pak setengah. Pucung 8.500 sudah bakul yang ngambil. Bakul bukan Bukan pengecer. Bukan pengecer. Nanti pengecer sudah lain lagi. Iya. Tapi kan kalau bakul kan partai besar, Ya betul. tontonan. Iya. Dan petani sendiri nggak mau ribet Mas, kayak itu yang penting harga biar kita bagi-bagi Rezeki. rezeki lah. Ya betul. Pengepul dengan Iya. petani yang penting Sehingga yang harga cocok. Di samping itu kan bisa enggak dipercaya lah Mas. Ya. di samping itu kan biasanya kalau di sini langsung ada uang tunai kan gitu. Oh iya Ini betul. sebelum sudah ditransfer Mas ini Mas. Nah, iya. Sebelum Cepat panen uangnya Pak ya. Sebelum panen sudah ditransfer memang. Kan rebutan. Oh, takut berarti kalau anunya luas sekali Pak ya. jaringannya Luas sekali Pak ya. Pokoknya gini, sudah mau saya Ya. 1 minggu sudah panen ya. Iya. Butuh uang berapa? Kan gitu.
Wis. Kan untuk modal Iya. panen, tenaga yang ngangkut. Tapi petani juga harus cerdas Mas, karena melongok pasar juga penting, adanya pasar. Petani tidak harus waton menanam. Besarnya ke teman-teman juga saya bilang itu. Lihat pasar Dan dulu. Itu kalau perlu dibuat organisasi yang namanya kelompok yang sifatnya untuk saling Koperasi. nanti supaya tidak tumpang tindih dalam masalah harga terkait bisa komunikasi Sepeda perang harga Pak ya. ya terkait obat-obatan antisipasi hama. Karena hama itu kalau kita kadang-kadang kita nggak senang sama sebelah, nah kan kadang-kadang orang tuh misalnya kan nggak senang hama dibiarkan kena dampaknya juga kena kita sendiri. Iya. Sehingga apa, kami ada komunikasi yang sifatnya nanti bisa apa ya, dalam kinerja kita bisa variatif bekerjasama ya. Betul. Nah, saya tidak memandang itu teman-teman dari lokal pun kami sangat terbuka untuk kami tidak menampik karena kami orang Jawa di sini juga di situ kami bumi kupijak langit kujunjung. Situ langit kujunjung Pak ya. Mantap, luar biasa. Apa ya? Kalau itu memang peluang Pak. Kami juga di Jogja itu masih belajar banyak dari terkait dengan pengalaman yang seumur saya sudah senior ini. Saya tidak menyebut tua karena orang tua sudah loyo tidak punya semangat. Ini masih semangat. Saya senior. Masih jiwa muda Pak ya. Ya senior. Senior ya. Jangan menyebut kita tua, senior. Iya. Artinya menolak dulu kita tua. menolak tapi tua. semangat kita harus muda. Iya Gitu. betul. Biar mengatain orang tua. Walaupun fisiknya tua tapi jiwanya masih muda Pak ya. Nah di situ terkait dengan kinerja nanti ya semampu kita. Betul. Tapi kalau semangka ini kayaknya enggak terlalu berat kerjanya kalau untuk sudah kedua kalinya Pak ya. Alhamdulillah Mas. Iya, kalau 2 kali 3 kali sudah santai. Sudah Ini santai. kan nanti kan untuk keempat kalinya ini. Seperti ini kayak Mas Joko ini juga tinggal apa yang memetik buahnya aja yang ibarat menanam Dereng nyemai malih. sampun iki mungkin tetap malih. Berarti kan tadi ini kunisan. Oke teman-teman, itu saja dari Bumi Pertiwi Channel. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and komennya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.